Sebenarnya posyandu era baru ini itu pengistilahan lokal di Sulawesi Selatan. Di provinsi lain itu ada yang mengatakan new posyandu, ada di posyandu, ada posyandu era baru dan lain-lain sebagainya. Jadi belum ada penyebutan baku dari pemerintah pusat, hanya pengistilahan saja oleh Ibu PJ Gubernur istilahnya Pak Prof sudah pada waktu itu. Karena Permendagri 13 itu lahir di bulan tanggal 24 Agustus 2024. Pada saat Pak Prof Sudan pada waktu itu PJ Gubernur dan di launching itu pada tanggal 6 November tahun 2024. Kita menggunakan sampel 2, satu desa, satu kelurahan. Jadi sampelnya itu kalau kelurahan kita pakai di Posyandu Nusa Indah di Kelurahan Teluk. Istrinya Pak Lura itu tugas di BKD Goa, Pak Edi. Ya, istrinya Pak Lura Teluk. Kemudian kita gunakan juga sampel di Posyandu Mekar. Jadi desanya itu Posyandu Mekar yang ada di Moncoloy di Maros. Jadi dalam satu hari kita launching 2, satu di Kelurahan Teluk, kemudian kita lanjut lagi ke Mekarsari di Moncoloy. Sebelum masuk materi ada mau ditanyakan? Tidak ada. Silakan Bapak Ibu, sambil jalan kita sambil contoh saja, boleh tangan, boleh contoh, silakan, tidak masalah. Ini undang-undang desa. Jadi perlu saya jelaskan Bapak Ibu ya, kenapa perlakuan kelurahan dan desa berbeda ya. Jadi perlu juga kita pahami karena dulu desa dan kelurahan itu bersaudara atau paling tidak suami istri lah. Karena sama-sama dinaungi oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2004. Kemudian lahir PP 72 tentang desa itu di tahun 2007 dan PP 73 tentang kelurahan di tahun 2007 juga. Artinya mereka bersaudara, mereka suami istri. Mereka baru bercerai dengan tidak hormat pada tahun 2014. Kenapa saya bilang bercerai? Karena perlakuannya sudah berbeda. Kelurahan masih ikut di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sementara desa berdiri sendiri undang-undangnya. Makanya terkait dengan pembiayaan pun itu berbeda karena kelurahan itu daerah administratif, artinya dia masih di bawah nama langsung oleh pemerintah kabupaten. Makanya pendanaannya tidak bisa mandiri, tidak boleh lagi mengukur di masyarakat. Mereka betul menunggu dana dari pemerintah yang ada di atasnya, dalam hal ini kabupaten atau kota. Nah, berbeda dengan desa. Desa memiliki kewenangan lokal berskala desa setelah adanya undang-undang desa. Makanya ibu-ibu yang sudah aktif di desa sejak lama, sebelum tahun 2015 itu kita kenal ADD dan ADK. Jadi belum ada dana desa. Perlakuannya masih sama, cuma nominalnya memang berbeda. Karena pada waktu itu desa sudah daerah daerah yang mandiri ya, otonomi. Terima kasih. Sudah otonomi. Jadi dulu kalau tidak salah ingat, karena saya lama juga sekretaris lurah, pada waktu itu ADK alokasi dana kelurahan kurang lebih 200 juta, sementara untuk ADD atau alokasi dana desa kurang lebih 600 juta. Itu sebelum ada undang-undang desa. Setelah ada undang-undang desa, maka diamanahkanlah bahwa desa itu mendapatkan dana desa kurang lebih 600 sampai 1 miliar sekian, tergantung daripada penilaian daripada Kementerian Keuangan. Kan ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai seberapa besar dana desa yang akan diterima pada tahun berikutnya. Itu ditentukan setiap tahun lewat peraturan Menteri Keuangan, lewat PMK. Makanya di sini mungkin ada beberapa desa jumlah dana desanya pasti berbeda-beda. Kemudian turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ini kan sudah ada perubahan Bapak Ibu ya, sudah ada Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Tapi yang berubah di situ tidak terlalu signifikan. Terkait dengan kelembagaan pun tidak ada perubahan. Yang berubah hanya terkait dengan masa kerja kepala desa dan BPD. Dan itu pun belum ada peraturan pemerintahnya.
Makanya sekarang kami masih menunggu untuk peraturan pemerintah untuk kita eksekusi. Karena Permendagri pun masih Permendagri lama. Misalnya Permendagri tentang BPD, Badan Permusyawaratan Desa, atau di sini ada anggota BPD, itu di Permendagri masih menggunakan Permendagri 110. Masa kerjanya masih 6 tahun, belum berubah menjadi 9 tahun. Itu kita masih menunggu. Beberapa Permendagri kita tunggu. Satu Permendagri yang pertama lahir setelah adanya Undang-Undang Desa yang baru itu tentang pengelolaan aset desa. Yang kedua tentang ini, Posyandu, perubahan tentang Posyandu nomor 13 tahun 2024. Jadi disampaikan tadi oleh Pak Edi bahwa LKD itu atau LKK, jadi Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan itu pada prinsipnya ada 5 yang diatur di Permendagri nomor 18 tahun 2018. Tetapi di Permendagri-nya itu mengatakan bahwa boleh membentuk kelembagaan lain dalam masyarakat selama itu dibutuhkan. Jadi di Bantai itu ada satu lembaga yang dibentuk Pak Edi. Jadi dia tugasnya itu untuk melakukan pendataan. Jadi dia lembaga pendataan. Jadi tugasnya betul-betul hanya mendata saja. Dan itu dibebankan pembayarannya insentifnya di APBD desanya. Tapi tidak semua desa. Hanya desa-desa yang memiliki PAD yang besar yang bisa melakukan itu. Karena tidak semua pemerintah desa memiliki PAD. RTW kan ada insentifnya ya. PKK ada insentifnya tidak? Tidak ada ya. Karang Taruna ada tidak? Tidak ada. LPR, jadi maksudnya LPR. Tidak semua desa ada LPR-nya. Kenapa tidak semua desa ada LPR-nya? Karena ini adalah peralihan dari LKMD. Sebelum ada undang-undang desa, kita di desa itu masih mengenal LKMD. Jadi juru pungutnya di desa, pencari uangnya di desa dulu LKMD. Setelah adanya undang-undang desa dan kita tidak boleh lagi memungut sembarangan, karena itu akan terkena dengan pungli ya, undang-undang pungli. Jadi LKM-nya sudah hilang. Maka peran LPM-nya bertugas menjadi penyerap aspirasi masyarakat. Lalu siapa pencari uangnya desa? BUMDes. Karena pencari uangnya desa BUMDes. Jadi kalau organisasi pemerintahnya ada di desa, itu kurang lebih 11-12 lah mengikuti alur pemerintahan yang ada di kabupaten. Jadi kalau di kabupaten ada BUMD, di desa ada BUMDes. Kalau di kabupaten ada RPJMD kabupaten, ya di desa ada RPJMD. Jadi kurang lebih mengikuti itulah. Kalau di kabupaten ada DPRD, di desa ada DPD. LPM ini justru dia lebih aktif di kelurahan. Dia lebih aktif di kelurahan. Kalau di Makassar semua LPM-nya aktif, saya tidak tahu kalau di Goa. Nah, sekarang kita akan hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang Posyandu. Di Permendagri yang lama, pengertian Posyandu adalah membantu lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kelurahan. Makanya ini dicoret karena tidak lagi berlaku. Ini paradigma lama. Jadi yang tadinya hanya melayani kesehatan saja berubah di Permendagri nomor 13 menjadi mitra desa kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan serta peningkatan pelayanan desa dan kelurahan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada, lanjut. Ini transformasi Posyandu pasca Permendagri nomor 13 tahun 2024. Transformasi kelembagaannya adalah ditetapkan melalui Perdes, kemudian ditetapkan melalui. Ini kalau saya baca semua habis waktu kita hanya untuk belajar membaca. Ini Bapak Ibu saya yakin percaya bisa baca masing-masing. Saya jelaskan saja beberapa ya, mungkin berbeda dengan Posyandu yang ada sebelumnya. Kalau di Permendagri 18 tahun 2018, karena ini kan dua yang terkait Bapak Ibu, Permendagri 18 dengan Permendagri 13. Induknya lembaga kemasyarakatan desa itu di Permendagri 18. Pembentukan semua lembaga desa itu melalui musyawarah desa, anggotanya dipilih lewat musyawarah desa, kemudian ditetapkan lewat surat keputusan kepala desa. Untuk semua lembaga, termasuk lembaga yang baru dibentuk. Karena sekali lagi, desa boleh membentuk lembaga yang baru
selama itu dibutuhkan oleh desanya dan mereka bisa membiayai untuk itu. Makanya kalau Bapak Ibu-ibu studi banding, saya yakin dan percaya sudah banyak yang studi banding, mungkin ke Bali, di Jogja atau kemana, ke desa Lokus, itu biasanya mereka lembaganya itu bukan hanya 5 itu saja, ada lembaga lain, termasuk lembaga adatnya. Kebetulan kalau di provinsi Bapak Ibu untuk eselon 4 di bidang itu sudah hilang, jadi diganti dengan ketua tim kerja. Izin Pak Iwan, saya potong dulu. Izin Ibu, siapa yang punya kendaraan DD 1987 dari Osita? Oh ya, hanya mau keluar, minta dipindahkan, mungkin disarankan saja mungkin nanti kuncinya ke security. Siap, makasih Bu. Lanjut Pak Iwan. Terima kasih, saya lanjut ya. Jadi atau Anda belum pernah sama sekali studi banding Bapak Ibu? Anda belum pernah sama sekali? Ibu desa belum pernah? Betul? Kepala desa baru kan? Oh baru. Lagi pelatihan enggak dulu? PJ, oh PJ. Baru. Tahun depan baru diangkat, ke tahun ini kita masih fokus dengan efisiensi Bapak Ibu. Iya. Banyak kegiatan yang kita termasuk hari ini sebenarnya Pak Edi sebenarnya udah kasih per malam, minimal 2 malam lah tuh. Tapi karena efisiensi terpaksa PP. Syukur-syukur kalau ada perjalanan dinasnya. Tapi masih ada, kan pencairan baru 3 kali ya? 2 kali. Baru 2 kali? Ada 2 kali ada. Kalau di Samandir kan 2 kali pencairannya. Kalau non di Samandir kan 4 kali. Mungkin baru 3 kali atau 4 kali ya. Kan belum juga anggaran perubahan kan? APBD sama perubahan belum kan? Bisa dimasukkan ya perubahan. Tapi kalau perjalanan dinas pribadi sekarang disoroti Bapak Ibu. Apalagi kasus baru-baru ini. Ini saja Pak Wali dengan Ibu Wakil Bupati selaku Ketua Tim Pembinaan Posyandu, seharusnya mereka ke Jakarta pada tanggal 1 September dalam rangka Rakornas Posyandu. Tapi karena kerusuhan tanggal 28 itu akhirnya ditunda ke tanggal 22. Kasihan, seluruh Indonesia sudah pesan tiket, sudah pesan hotel, akhirnya mereka refund hanya kembali 50%. Mereka jadwalkan ulang untuk hari Minggu. Jadi hari Senin nanti Rakornas Posyandu. Termasuk nanti itu pengumuman karena kita dan tingkat pusat itu ada lomba posyandu Bapak Ibu, Ibu-ibu. Mohon maaf. Ibu-ibu. Ada lomba posyandu itu dimulai di bulan April, Mei. Seharusnya pengumumannya kemarin 1 September. Tapi karena kerusuhan itu jadi ditunda ke tanggal 22. Setiap kabupaten mengutus 5 posyandunya. Termasuk Goa, kalau tidak salah satunya desa Mandale, desa Tanah Karaeng, desa apa lagi saya lupa, ada 5 desa. Yang saya perhatikan hanya desa Mandale karena saya lihat kelengkapan administrasinya yang bagus itu. Ada Bu desa Mandale? Oh, istrinya Pak Amir? Oh, siap. Kita masuk ke transformasi kelembagaan posyandu. Ini jelas Bapak Ibu ya, jadi posyandu saya kira ibu-ibu di desa bagian sudah senior, sudah paham kepengurusan posyandu ditingkatkan oleh pemerintah, kepala desa dan lurah, kemudian transformasi layanan. Ini segera fokusnya kita di sini di transformasi layanan. Jadi layanan posyandu bukan lagi semata-mata kesehatan, tapi berdasarkan 6 SPM, standar pelayanan minimal, berdasarkan PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM. Menurut Bapak Ibu, kenapa dibutuhkan ini 6 SPM ini? Kenapa tidak kesehatan saja? Ada bisa jawab Bapak Ibu? Pelayanan ya, untuk mendekatkan pelayanan. Di desa itu Bapak Ibu hanya ada 1 kantor desa, tapi posyandunya bisa jadi lebih dari 1. Kalau dusunnya ada 4, bisa jadi posyandunya ada 4, atau bahkan ada satu dusun atau lingkungan mungkin yang posyandunya 2 atau bahkan 3. Jadi pelayanan semakin dekat ke masyarakat. Itu pertama. Kedua, tidak semua orang mau dan terpanggil hatinya untuk melaporkan keluh kesahnya ke pemerintah desa ya. Apalagi kalau kita di Makassar kan mungkin ngali-ngali kita, tapi kalau di posyandu mungkin bisa lebih terbuka. Kenapa? Karena dilayani oleh ibu-ibu, walaupun tidak diwajibkan ibu-ibu sebenarnya. Sama seperti PKK, tidak wajib itu PKK, perempuan semua.
bisa laki-laki. Cuma Julai, coba saya Pak, saya ditawari jas PKK di kantor, saya tidak mau. Julai, sama seperti Posyandu ini. Posyandu ini sekarang sudah ada ininya, sudah ada bajunya, baju seragamnya. Warna apa dulu? Ada di logo. Jadi kita transformasi, bahkan logonya kita transformasi. Ini Posyandu lama, ini Posyandu baru. Jadi sebelum ada bajunya, kita di kantor itu biasa saling tebak-tebak berhadiah. Kira-kira warna apa nanti bajunya? Ada yang bilang merah, ada yang bilang. Ternyata ada di salah satu warna yang ada di logo ini. Siapa jawab ungu? Warna ungu. Sebentar saya tampilkan bajunya. Iya. Jadi ke depan ibu-ibu ketua tim pembina Posyandu, mulai dari level paling atas pusat sampai ke bawah desa itu akan menggunakan jas ungu. Jadi pengaturannya ini kurang lebih sama seperti PKK sebenarnya, mengadopsi sistem kerja yang ada di PKK. Kalau PKK kan ada Pokja sampai ke Daussawisma. Hanya Posyandu ini lebih sederhana, karena dari tim pembina, pengurus ke kader, di bawahnya kader tidak ada lagi. Jadi lebih ribet PKK dibandingkan dengan Posyandu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Apa kira-kira maknanya logo Posyandu ini? Apa maknanya kira-kira? Melayani dengan hati. Melayani dengan hati, betul ya. Melayani dengan hati, melayani dengan semua unsur siklus kehidupan, mulai dari tahap kandungan sampai tua. Karena sampai lansia. Terima kasih. Karena ini kalau saya tanyakan di pusat, ini apa maknanya logonya sebenarnya? Katanya kalau yang ini anak-anak, karena ini kepalanya dia baru belajar PAUD. Jadi dia anak-anak. Melayani anak-anak sampai lansia. Lansia karena kepalanya sudah lebih di posisinya lebih di depan daripada badannya, usul bisa tua. Salah satunya ini rumah dan salah satunya lagi hati. Saya tidak tahu karena hampir sama. Yang jelas Posyandu diharapkan menjadi rumah bagi semua layanan, semua usia dan semua unsur yang ada di desa. Ini Bapak Ibu ya, jadi tidak lagi melayani kesehatan, tapi juga pendidikan, sosial, terhadap dinas, perumahan rakyat dan pekerjaan umum. Ini Permendagrinya bisa diunggah di Google, bisa di-download, silakan. Apalagi di sini masih banyak yang gengsi saya lihat, masih banyak yang muda-muda. Ini yang muda-muda ini ibu desa yang lurah atau anggota atau staf desa? Sekretaris, status staf desa. Ya, kader. Ada kader? Kader kesehatan atau? Posyandu. Kader Posyandu. Kader Posyandu bidang kesehatan? Iya. Kader saja, sekarang istilahnya kader saja. Tapi kan belum semua menerapkan 6 SPM kan? Masih banyak yang semata-mata hanya kader kesehatan saja, ya. Kalau Ibu Desa Kelurahan lebih paham kalau terkait kader kesehatan ya. Beliau bidang itu perawat bidang ya. Ini ada beberapa bab, kalau kita bahas satu-satu terlalu panjang ya. Kita ke substansinya saja Bapak Ibu sekalian. Definisi segera bisa dibaca ya. Posyandu saya sudah bilang tadi, LKD adalah lembaga pemasyarakatan desa dan kelurahan. Jadi sama saja sebenarnya, di kelurahan juga ada RT RW, ada Posyandu, ada LPM, ada PKK. Yang tidak ada biasa penganggarannya, pendanaannya, karena pendanaannya terbatas kalau di kelurahan. Saya tidak tahu berapa sekarang alokasi dana desa untuk Kabupaten Goa, karena itu kan fluktuatif ya, setiap tahun berubah, tergantung pendapatan daerah, tergantung PAD. Jadi kita lanjut saja. Ini kedudukan Posyandu berkedudukan di desa kelurahan, dibentuk atas prakarsa pemerintah desa kelurahan dan seterusnya, kepengurusan, ketua, sekretaris. Sebentar kita ada bagian yang lebih paham Bapak Ibu, Ibu kalau kita
lihat bahannya daripada saya bacakan ini. Memiliki pengetahuan pembangunan, dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui tim pembina posyandu. Makanya dibentuk dan ditetapkan lewat musyawarah desa dan kelurahan. Bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat, bisa membaca dan menulis huruf Latin. Ini wajib ibu-ibu ya, karena nanti di posyandu akan ada format aduannya. Jadi kalau tidak bisa baca tulis, kira-kira itu merepotkan diri sendiri ya. Kalau tingkat pendidikan tidak dibatasi, ya. Tidak dibatasi bahwa dia harus S1 tidak mesti. Karena ketersediaan sumber daya manusia di setiap desa dan kelurahan tentu berbeda-beda. Baik kalau dataran rendah, saya kira seperti Sopopo, Barobo, Palangga mungkin SDM-nya berlimpah ruah. Tapi kalau dataran tinggi mungkin terbatas ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani tentu saja kita lanjut. Kemudian fungsi posyandu, penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan dan seterusnya, bisa dibaca ibu ya. Kalau 2 jam ini tidak cukup kalau saya mau menyampaikan semua. Kami pernah TOT posyandu di Yogyakarta itu 4 hari 3 malam. Itu belum transformasi, jadi masih posyandu yang lama, masih kesehatan, belum SPE. Tugas dan fungsinya, tugasnya dilaksanakan standar pelayanan maksimal, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, fungsi penyampaian aspirasi dan seterusnya, bisa dibaca ibu. Ini komponen pelaksanaan posyandu. Ini yang berbeda ya. Kita mulai masuk ke materi intinya ya. Posyandu sebelumnya tidak ada tim pembina posyandu, tapi pengurus dan kader ada. Ini pun kader, dia bertambah dari yang tadinya hanya 5 menjadi sekarang 10. Jadi kader kesehatan yang ada itu tetap ada 5 kader tambahan minimal, jadi minimal ada 10 kader posyandu saat ini ya. Satu 5 kesehatan, yang ke-6 pendidikan, yang ke-7 tertib Unmas, yang ke-6 PU, KPU-an, yang ke-7 sosial, yang ke-8 perumahan rakyat. Kenapa 6 SPM ini? Karena ini sudah diatur di PP nomor 2 tahun 2018. Jadi kalau kita berbicara tentang desa, apalagi kalau tugasnya Pak Edi, itu kita bergulat dengan banyak sekali regulasi ibu. Kadang kita lupa, kadang kita ingat nomornya, lupa tahunnya. Yang penting isinya kita paham. Ini saja terkait dengan posyandu, kita terkait dengan PP 18 misalnya, terkait dengan undang-undang desa misalnya, nanti terkait juga dengan PMK terkait dengan pembayaran insentif daripada kader posyandu. Kalau di Sulawesi Selatan mungkin Maros mungkin paling tinggi kader posyandu mungkin 550. Kalau di bawah berapa? 100. Ya? 100.000 per bulan. 200 bervariasi. 300. Ada 300. APBD saya dia. Jadi ini perlu ibu-ibu pahami juga, karena tidak semua paham. Dikiranya APBD saya itu besar, lebih 1 miliar. Setelah digabungkan ADD, dana desa, dan sumber pendapatan lainnya, termasuk pagi hasil pajak, memang besar nilainya. Tetapi pembagiannya sudah ada di PP 43, sudah dikatakan situ bahwa minimal 70% daripada APBD saya itu adalah untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Ya silakan. Ya silakan. Ya. 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 Jadi bisa 10. Kira-kira dicukupkan sampai 10 menit atau bagaimana? Sudah ada bagannya. Ya. Baik, karena sudah ditanyakan kita jelaskan saja ya. Lebih bagus diskusi begini. Jadi kita lompat jauh sekali sampai di akhir, tidak masalah ya. Lebih efektif begitu daripada saya menjelaskan saya monolog bercerita panjang lebar. Nah, ini yang kemarin kita launching di Posyandu Era Baru yang ada di Telok.
kita launching tingkat provinsi, tingkat nasional. Dan di tingkat nasional yang launching pada waktu itu baru dua, Banten dengan provinsi Sulawesi Selatan. Baganya kurang lebih seperti ini, tapi ini Makassar. Saya tidak yakin bahwa fasilitas yang ada di Makassar sama dengan fasilitas di kabupaten kota yang lain. Jadi ini kalau ibu ini kan ada angka, ini keterangannya ya. Jadi meja apa saja yang ada di di posyandu itu minimal ada 10, kan minimal ada 10 kader, berarti minimal ada 10 meja atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada di posyandunya. Jadi meja satu, tapi ini tidak baku. Boleh meja pendidikannya di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di mana saja, karena DNA bangunan setiap posyandu itu kan beda-beda. Kebetulan ini kita ambil sampel saja yang ada di Kelurahan Talo yang menjadi pilot project launching posyandu era baru. Jadi meja satunya di sini terkait dengan pendidikan, kemudian 2 kesehatan langkah 1, pendaftaran ya, pendaftaran, kemudian dia di dalam ruangan meja 3, 4 dan 5 untuk kesehatannya ya. Meja 3 apa kalau di posyandu? Kesehatan ya. Meja 3 perimbangan. Oh, meja 2, meja 3 apa? Kesehatan. Meja 4 penyuluhan atau pelayanan? Karena ada yang bolak-balik, ada yang 4-nya penyuluhan, 5-nya pelayanan kesehatan, ada yang 4-nya pelayanan kesehatan, 5-nya penyuluhan. Sama-sama ada bagusnya. Karena penyuluhan terakhir dikumpul dulu semua, baru satu kali penyuluhan. Ini ruang periksa. Jadi kalau di sana itu dia hampir sama seperti kantor pustu kalau posyandunya. Jadi ini mejanya sudah ada. Kemudian ini untuk SPM pekerjaan umum di nomor 8, SPM perumahan rakyat KPPN, kemudian sosial ada di 10. Ini sosial ya. Jadi 6 SPM itu ada semua mejanya. Ibu Lurah. Sudah jelas ya kalau terkait dengan ini untuk teknisnya, untuk teknis posyandu era baru. Nanti materinya kita bagikan lah di Pak, nanti bisa ya dulu di Pak Edi. Karena ini kan bukan sesuatu yang baku, posisi meja boleh di masanya. Karena ada posyandu yang masih di kolom rumah, artinya dia tidak mungkin bisa mengikuti penataan seperti ini. Seperti posyandu era baru yang ada di Talo dengan yang di Maros saja itu berbeda. Kalau di Maros dia punya taman-taman, jadi pelayanannya itu dia menggunakan taman-taman sambil mereka mengedukasi toga, tanaman obat keluarga. Sudah jelas ya, nanti kita bagikan ya. Ada lagi? Jadi itu ya, kalau ini berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya ada 10 meja dan 10 kader minimal. Jadi kalau teman-teman di Jogja, karena mereka punya PAD yang besar, APBD-nya besar, mereka bisa memberikan insentif yang lebih, maka kadernya misalnya kader pendidikannya misalnya karena dia urusannya agak besar, kadernya ada 2, kader sosialnya hanya 1, jadi jumlahnya kadernya kurang lebih 11 sampai 12 orang. Kalau kita di Sulawesi Selatan mungkin untuk 10 saja ini mungkin agak berat. Kenapa? Karena terkait dengan pembayaran insentifnya. Karena skema pembayaran insentifnya juga itu kalau kami tanyakan ke pemerintah pusat, jawabannya masih normatif. Itu mungkin bedanya Pak Edi, bagaimana formulasi untuk pembayarannya di APBD desa itu di Pak Edi mungkin ada materinya mungkin sudah jelas Ibu ya. Jadi di tiap meja itu kalau kemarin dan di provinsi lain yang kami lihat, memang di depan mejanya kan ada, yang sekarang saja meja pelayanan kesehatan kan ada papan ini yang di depannya kan, meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5. Demikian juga dengan SPM lain, jadi pendidikan, PU, perumahan rakyat, sosial dan Trans Timur Linmas. Kemudian apa saja
layanan-layanan yang ada di situ sebentar kita bahas. Kita kembali lagi. Jadi begitu Ibu Bu ya, silakan kalau ada yang mau menyangga, mau bertanya silakan langsung saja. Kenapa? Nanti saya coba jadi operator yang sini. Lanjut. Saya jadi operator. Saya just laptop ya. Laptop itu ya. Silakan Bu ya, silakan. Sekalian dijelaskan Pak layanan yang ada di pendidikan, dan umum dan lain-lain dari tambahannya. Oh siap. Siap. Posyandu Era Baru. Sementara di PKK Pokja 1 sampai Pokja 4 sudah menangani semua ini. Dan mirisnya PKK tidak punya honor. Sementara Posyandu ada honornya. Setiap pertemuan ada. Sementara kita ini yang disupervisi setiap tahun, kita selalu berkegiatan, kita selalu melaporkan kegiatan, mulai dari tingkat desa ke kecamatan ke kabupaten. Menurut saya, andaikan PKK saja yang diaktifkan kembali dengan mungkin diberi insentif, maka bisa jalan. Ini menurut saya Pak ya. Coba kalau saya lihat di Pokja 1 itu menangani penghayatan dan pengembangan Pancasila, keagamaan, itu sudah komplit di situ. Ada statik dan lain-lain. Kemudian Pokja 2 sudah ada masuk pendidikan, keterampilan, UP2K sudah masuk di Pokja 2. Pokja 3 sudah masuk perumahan, sandang pangan, tata laksana rumah tangga, PTP dan semuanya itu sudah ada di Pokja 3. Pokja 4 kesehatan. Nah, menurut saya andaikan ini barangkali PKK yang dipermantap honornya. Ya, kenapa semua hampir Ibu Ketua PKK mengeluh? Ada kegiatan pelatihan hanya dikasih 100.000, 50.000, kasihan. Kita jadi penonton. Nah ini barangkali ada penyeimbangan ke depan untuk PKK dengan Posyandu Era Baru. Oke, karena saya pikir kayak ada tumpang tindih, ada sih di PKK, terus ada lagi di ini. Tapi mungkin maksudnya pemerintah lain. Mohon penjelasannya. Sampai di sini dulu, terima kasih. Mengenai Posyandu Era Baru. Posyandu Era Baru ini, apakah semua posyandu yang di desa itu wajib Posyandu Era Baru atau tergantung dari kemampuan desa masing-masing? Kedua, apakah Posyandu Era Baru ini bagaimana dengan setiap desa dan kelurahan itu tidak semua mempunyai bangunan posyandu yang permanen, karena masih ada beberapa yang memang tidak mempunyai bangunan yang kita door to door untuk melaksanakan posyandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada lagi Ibu yang ujung kiri belakang. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sekretaris Tim Pembinaan Posyandu Desa Pakato. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama mungkin dari 2024 kemarin kami menjadi salah satu pilot project yang Posyandu ILP atau yang Prima kemarin Pak. Jadi saya tidak tahu apa hubungannya Posyandu Prima dengan Era Baru ini. Apakah dihilangkan Posyandu Primanya
menjadi era baru. Iya. Kemudian ya posyandu yang ini yang 5 SPM. Selain dari kesehatan mungkin Pak ada layanan lainnya yang 5 SPM. Apakah kader ini kalau kita kan langsung tunjuk saja belum tentu kadernya ini mampu untuk melaksanakan itu. Mungkin usul kedepannya mungkin ada pelatihan khusus untuk yang 5 SPM lain ini selain kesehatan. Iya. Terus ya posyandu. Yes. Bagaimana sinergitas dengan bidang kesehatan terkait pengaturan alur posyandu nantinya di posyandu era baru? Seperti tadi mungkin juga yang berikutnya, tenaga apa saja yang hadir selain dari bidang kesehatan? Kan biasanya kalau dari bidang kesehatan ada petugas ada petugas gizinya, ada dari bidang desanya. Kalau yang 5 SPM yang ini apakah petugasnya? Iya. Terima kasih mungkin untuk sementara Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Saya jawab sekaligus saja. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Ibu. Pertanyaan pertama, kenapa harus posyandu? Kenapa bukan PKK saja dimaksimalkan? Yang pertama jawabannya tentu karena regulasi. Karena tidak ada satupun kegiatan yang kita lakukan di pemerintahan ini tanpa ada acuan regulasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang PKK ini kan kemungkinan besar itu lagi posyandu. Kalau bicara layanan kan PKK lebih jauh karena sampai dasar wisma. Walaupun terkait pelanggaran langsung memang tidak ada seperti insentif dan lain-lain. Tapi pelanggaran tidak langsungnya kan ada di 5 bidang belanja itu kan mulai pemerintahan, pemberdayaan, kelembagaan dan lain-lain kan ada yang terkait dengan kegiatan PKK. Itu secara pembiayaan secara tidak langsung. Beda dengan posyandu yang memang ada pembiayaan langsungnya yang berupa insentif kader posyandu. Kalau kita menyimak penjelasan dari Ibu Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, kenapa posyandu 6 SPM ini muncul? Selain karena ada regulasi, yang kedua memang karena ada kebutuhan untuk perluasan layanan kepada masyarakat. Kami paham bahwa memang di PKK dari 4 Pokja ini sudah mencakup urusan semua OPD, mulai dari dinas kehutanan, dinas badan penanggulangan bencana, dinas sosial semua urusan sudah ada di Pokja 1 sampai di Pokja 4. Tapi mereka bukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sementara posyandu ini pelayanan langsung kepada masyarakat. Layanan kesehatan memang berdampak langsung kepada masyarakat. Pemberian pil tambah darah, pemberian campak dan lain-lain, vitamin dan lain-lain, itu pelayanan langsung kepada masyarakat. Kemudian 5 SPM tambahan ini yang pendidikan dan seterusnya itu pelayanan langsung, tapi tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi dia konsepnya lebih pada sebenarnya pengaduan. Adapun dia pelayanan langsung, kalau memang itu masuk ke dalam kewenangan desa. Karena kan kewenangan ini sudah dibagi. Kewenangannya pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Tidak semua dana desa itu yang lebih 1 miliar sampai 2 miliar itu bisa dibelanjakan untuk apa saja, tidak. Ada pembagian kewenangannya. Misalnya jalan poros, kalau Pak Kato itu mungkin masuk jalan provinsi, tidak bisa dibiayai oleh dana desa. Kenapa? Karena tidak masuk dalam kewenangannya. Dana desa hanya boleh untuk jalan desa. Yang dimaksud dengan jalan desa adalah yang menghubungkan antara dusun yang satu dengan dusun yang lain. Kemudian secara hitung-hitungan politis ini, kalau secara hitung-hitungan politis ini sebenarnya menguntungkan kepala desa. Kenapa? Karena semakin banyak sumber daya yang bisa diserap untuk masuk menjadi tenaga pembantu di pemerintah desa. Kemudian manfaat yang kedua, kalau memang ada pembiayaannya, unsur pemberdayaannya itu masuk. Kenapa? Karena yang tadinya hanya 5 kita kasih insentif, ini menjadi 10 orang. Dan itu kan menjadi syarat bahwa yang menjadi kader posyandu itu adalah orang-orang yang berdomisili di desa atau kelurahan
tersebut. Formulasi pemberian insentifnya kalau yang 5 kan sudah pasti, kesehatan sudah pasti. Yang 5 ini yang kita pikirkan. Formulasinya beberapa kabupaten ada yang membebankan itu kepada pemerintah kabupatennya. Jadi pemerintah kabupatennya yang menalangi untuk sementara. Karena begini, Ibu. Jadi regulasi itu kita yang ASN, kita yang PNS ini. TPP itu kan tahun 2018 baru ada. Itu berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Artinya apa? Ada jarak antara regulasinya dengan eksekusinya. Regulasinya dari 2014, eksekusinya di 2018. Dulu di tahun 2014-2015 dengan Undang-Undang ASN itu kita beranggapan bahwa ini tidak mungkin dibayar, tidak mungkin. Kita membuat laporan kinerja tiap hari tidak mungkin tidak dibayar. Ternyata tahun 2018 kenyataan ada TPP yang tadinya hanya ada gaji, kemudian ada TPP kalau kita di kabupaten termasuk guru SMA. Kalau SD, SMP mungkin belum ada TPP. Yang saya mau maksudkan di sini, saya analogikan itu ASN seperti regulasi posyandu ini. Mungkin sekarang kita masih bingung dari mana insentifnya. Artinya ini sambil jalan. Kita formulasi ke depan seperti apa pembiayaannya kita kan belum tahu. Bisa saja misalnya kan setiap tahun pembiayaan yang ada di desa itu, makanya desa kadang mengeluh karena kami kalau ada yang ikut pelatihan P3PD 2023-2024 banyak desa yang bertanya, kita ini katanya daerah otonomi, tapi kok pembiayaannya kita diatur, kenapa harus 70-30 misalnya, kenapa harus 20% untuk ketahanan pangan misalnya. Itu kan tujuannya dari pusat sebenarnya bukan untuk mengganggu hak otonomi desa, tapi supaya ada blueprint atau keseragaman program mulai dari pusat sampai dengan ke desa. Kita tidak tahu tahun depan misalnya salah satu karena ini Permendes prioritas untuk 2026 seharusnya keluar September ini. Kita tidak tahu Permendes prioritasnya nanti memprioritaskan misalnya untuk kegiatan PKK misalnya atau kegiatan posyandu misalnya. Kalau itu diakomodir di situ, mau tidak mau itu akan kita laksanakan. Jadi untuk sementara, apakah pertanyaan tadi juga di belakang, apakah ini wajib atau tidak wajib? Kami sampaikan bahwa kami harapannya ini dilaksanakan di pemerintah desa dan kelurahan secara berangsur, mengikuti daripada kondisi daripada desa kelurahan masing-masing. Karena kami juga tidak bisa memaksakan. Ada beberapa kabupaten memang yang mungkin karena dia PAD-nya sudah banyak, sehingga mereka bisa subsidi untuk insentif pada posyandunya. Ada juga yang belum mampu, hanya mengirim beberapa posyandu saja. Yang penting disebut bahwa oh ya kabupaten ini sudah melaksanakan posyandu era baru. Ya. Kemudian Pak Kato tadi, saya mohon maaf saya lupa. Terkait apa tadi? Ya. Oh ILP, ya, mohon maaf. Jadi ini yang sementara kami komunikasikan terkait dengan ILP, integrasi layanan pribadi. Kalau tidak salah, banyak semua layanan ada di satu posyandu. Jadi kita karena kita berbicara tentang kelembagaannya, kita fokus di Permendagri. Kalau ILP itu memang di teman-teman Kementerian Kesehatan. Jadi mereka menggunakan Permenkes sama seperti pendataan. Kalau teman-teman di Dinas Kesehatan itu mereka menggunakan Kopdar untuk jumlah posyandunya. Kalau kami menggunakan Prodeskel. Kenapa? Karena kami tegak lurus dengan Kementerian Dalam Negeri. Sementara teman-teman kesehatan itu tegak lurus dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Programnya tentu berbeda. Tetapi ke depan kami akan komunikasikan supaya ini bisa saling melengkapi. Artinya kalau memang sudah ada ILP-nya seperti yang ada di Jogja misalnya, mereka satu layanan ada ILP, tinggal mereka tambahkan saja 5 meja untuk pelayanan 5 SPM-nya. Jadi saling menutupi. Saya tidak terlalu paham dengan Permenkesnya karena kami memang fokus pada Permendagri-nya. Karena di posyandu era baru memang tidak mengatakan bahwa harus 10, tidak. Boleh lebih dari 10. Kalau ILP kan ada kadar siklus kehidupan kan ada semua kadar dari situ.
mulai dari dalam kandungan sampai dengan lansia. Artinya sudah ada lebih daripada 5 kader. Jadi tinggal ditambahkan saja 5 kader tambahan sesuai dengan Permendagri nomor 13. Tapi belum semua menerapkan itu. Harapannya kami itu diterapkan seperti itu. Dan lagi yang lain, Bapak Ibu, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari Desa Garing, Kecamatan Lombok Bulu. Mengingat ada beberapa poin di sini, salah satu contoh yang ingin saya ambil di sini adalah di bidang pendidikan. Karena di kesehatan sudah jelas apa-apa buku yang harus diisi. Yang ingin saya minta penjelasan di sini yang 5 bidang itu. Di bidang pendidikan saja Pak sudah banyak, dan apa-apa saja seandainya setelah pelatihan ini mungkin bisa dari beberapa bidang mungkin diuji coba di bidang pendidikan. Yang ingin saya tanyakan apa-apa saja yang ada di bidang pendidikan itu. Dan mungkin bisa juga ditambahkan bidang-bidang yang lain Pak. Terima kasih. Terima kasih dari Desa Garing. Sebelum kita masuk ke situ, kita masuk dulu di komponen tim pembina posyandunya. Jadi karena ini kita berjenjang, kemudian tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab. Jadi yang tanggung jawab untuk memberikan, karena ini kan 5 SPM tambahan ini kan bukan SPM yang umum ya. Artinya kalau KPU-an kan kita mau cari di desa siapa sarjana teknik misalnya yang mau jadi kader posyandu, kan pasti tidak ada. Siapa sarjana apa ya? Yang spesifik mungkin itu, jadi siapa sarjana pendidikan misalnya yang mau di meja pendidikan jadi kader posyandu dengan insentif 150.000 per bulan misalnya. Sarjana di KW 4 tahun kuliah, pasti susah. Lalu pertanyaannya bagaimana untuk pemberian peningkatan kapasitasnya? Itu menjadi tanggung jawab daripada OPD pengampu masing-masing. Jadi ke depan, karena ini kan belum bisa kita menilai sekarang, karena Permendagri tahun lalu, eksekusinya mulai tahun ini. Itu pun tahun ini belum 100%. Karena dia berjenjang, mulai dari pusat. Kalau di pusat kan istri Menteri Dalam Negeri ketua, kalau di provinsi istri gubernur, kemudian istri bupati, istri camat, sampai dengan istri desa. Yang agak ini mungkin goa ya, karena penggantinya perempuan. Seharusnya yang pakai jas ungu dan jas PKK itu suaminya ibu bupati, seharusnya ya. Tapi kalau karena mungkin ada argumentasinya, sehingga yang menjadi ketua tim penggerak PKK dan ketua tim penggerak posyandu adalah Ibu Indah, ibu wakil bupati. Jadi berjenjang, intervensinya begitu. Jadi di kepengurusan tim pembina posyandu ini terkait dengan intervensi peningkatan kapasitas ya, terkait dengan peningkatan kapasitas mata ya. Nah, ini tim pembina posyandu. Jadi misalnya di tim pembina posyandu provinsi, ibu-ibu sekalian, tim pembina posyandu provinsi itu di SK tim pembinanya untuk koordinator SPM kesehatan pasti di dinas kesehatan. Tapi di bawahnya dinas kesehatan itu masuk dinas-dinas lain yang terkait dengan urusan kesehatan itu. Kemudian untuk SPM pendidikan misalnya, yang menjadi koordinator adalah kepala dinas pendidikan. Masuk juga di situ misalnya dinas Karsipan sebagai anggota. Jadi semua OPD yang ada di provinsi dan kabupaten itu masuk menjadi anggota tim pembina posyandu provinsi dan kabupaten. Maka tanggung jawab mereka lah OPD ini untuk memberikan peningkatan kapasitas kepada kader-kader posyandu tergantung daripada OPD-nya masing-masing. Kalau dinas pendidikan itu sudah pernah melakukan 1 kali di dinas pendidikan provinsi, tapi karena kita efisiensi jadi pesertanya terbatas, hanya kita mengambil sampel daripada posyandu setiap kabupaten kota. Jadi ke depan akan seperti itu. Apalagi ini kan urusan posyandu dan PKK ini adalah urusan yang agak sensitif. Kenapa sensitif? Karena ketuanya adalah
ibu kepala daerah. Yang lain mungkin diefisiensi, tapi kalau urusan PKK dan posyandu mungkin tidak diefisiensi. Bisa jadi seperti itu. Ini saja mungkin BIPTEK yang kita laksanakan hari ini. Mungkin karena isunya isu posyandu, jadi dilaksanakan. Anggaplah dia bersaing misalnya dengan bidang lain, mungkin bidang lain itu gugur dengan sendirinya karena dia harus bersaing dengan urusan posyandu. Apalagi urusan posyandu ini adalah urusan yang baru. Jadi semua mulai dari pusat, kabupaten, kecamatan dan desa, kelurahan, ada tim pembina posyandunya. Ini strukturnya. Jadi struktur yang ada di kabupaten kota, tim pembina kabupaten kota sama seperti yang ada di posyandu, tim pembina posyandu provinsi dan pusat. Jadi ada bidang, 6 bidang, kemudian ketua, koordinator, anggota. Kenapa harus SPM ini? Saya sampaikan lagi, itu berdasarkan PP nomor 2 tahun 2018 tentang 6 SPM itu yang sudah dibagi ke dalam pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, kabupaten dan desa. Boleh dilihat di PP nomor 28, tapi secara umum saya akan sampaikan ya. Ini untuk tim pembina posyandu kelurahan. Jadi ketua adalah istri atau suami kepala desa dan kelurahan, kemudian bendahara, sekretaris, kemudian pendidikan, kesehatan, PU dan seterusnya. Ini mungkin umum, ini ada SK-nya. Kalau yang bagus ya kami verifikasi dari semua kabupaten kota, salah satunya itu Desa Mandalika. Kalau SK ya, kalau SK gua gampang dibikin. Hanya yang terkait insentif ini yang mungkin agak panjang perdebatannya. Kemudian ketersediaan SDM-nya. Kenapa ketersediaan SDM? Karena yang menjadi pengurus dan kader di posyandu Mekar misalnya, dia tidak boleh lagi menjadi pengurus dan kader di posyandu Mawar misalnya. Jadi tidak boleh double namanya. Kalau dia double fungsi, misalnya dia kader PKK Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4, silakan itu saja yang dimasukkan ke pengurus PKK. Apakah wajib pengurus diberikan insentif? Sejauh ini yang wajib adalah kader. Kalau pengurus itu dikatakan di regulasinya bahwa dapat diberikan, artinya bergantung pada kemampuan daerah masing-masing. Tapi kalau kader wajib. Ini SK untuk tim pembina posyandu. Kemudian pengurus. Kalau SK tim pembina itu terpisah dengan SK pengurus dan SK kader. Kenapa terpisah? Karena tim pembina posyandu hanya ada satu di desa. Hanya ada satu di desa. Jadi berkedudukan di desa. Kecuali dia SK pengurus dan SK kader, dia disatukan saja. Karena dia lokasi kerjanya sama di posyandu yang sama dan memiliki sekretariat yang sama. Terkait tadi misalnya bangunan, ada yang belum permanen. Kalau belum permanen, ya menyesuaikan saja. Kita berdoa saja mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun depan mungkin di prioritas Permendesnya mungkin mengatakan situ bahwa 10% dari dana desa ini misalnya ya, 10% dari dana desa ada untuk pembenahan bangunan posyandu dan peningkatan kesejahteraan kader posyandu dan pengurusnya. Gitu. Tadi berbicara juga kenapa harus ada posyandu dan sementara sudah ada PKK. Kenapa bukan PKK saja ditingkatkan? Sama seperti perdebatan, kenapa harus ada koperasi desa Merah Putih, sementara sudah ada BUMDes. Dan kenapa koperasi desa kelurahan Merah Putih anggarannya bisa begitu cepat, sementara urusan lain tidak? Karena ya itu urusan mungkin di pusat ya, mungkin hubungan antara kementerian satu dan kementerian yang punya uang, kementerian keuangan dan mungkin kementerian desanya komunikasinya bagus, jadi masuk ke dalam prioritas. Bukan bidang saya kalau koperasi desa Merah Putih, tapi saya hanya membandingkan itu saja. Kenapa bukan BUMDes saja yang dikasih penyetaraan modal, misalnya kasih saya 500 juta misalnya. Itu mungkin dibahas
di BIMTEK yang lain ya. Saya hanya menganalogikan saja. Jadi satu SK ada 2 jabatan, yaitu SK pengurus dan SK kader. Jadi di atasnya ketua bidang, di bawahnya kader bidang, SPM-nya. Ya. Ada lagi yang lain? Atau ada yang belum terjawab tadi? Silakan. Ada, Sinone. Ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tanya, saya ralat dulu, bukan Minona Pak. Oh, Ya, saya perkenalkan, saya ketua tim penggerak PKK Desa Datara dan saya sudah punya 4 anak. weh, udah berarti ya. Silakan Ibu. Yang ingin saya tanyakan itu Pak, siapa pencetusnya ini Posyandu Era Baru? Siapa tahu saya tidak bisa ketemu, kita bisa ketemu Pak. Saya titip tanya, apakah memang ini yang cetus ini Posyandu Era Baru sudah survei ke bawah Pak? Sudah survei ke posyandu-posyandu yang ada di Indonesia. Kalau terus terang Pak, alhamdulillah saya posyandu di Desa Datara itu, saya punya 5 posyandu itu sudah permanen semua di Desa Datara. Karena alhamdulillah warga di Desa Datara itu kalau untuk kepentingan umum itu alhamdulillah cepat Pak. Seperti contohnya Pak Edi di atas, ada tanah yang dia hibahkan untuk jalanan di Desa Datara. Jadi iya betul. Jadi kalau banyak di tanah hibah yang kalau dibilang untuk pekerjaan umum, untuk posyandu banyak yang hibahkan di tanahnya. Makanya sekarang di tahun 2024 itu 5 posyandu saya sudah permanen. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Pak, kita tanya gitu yang pencetusnya sudah disurvei. Kalau saya di Datara memang itu permanen nih, tapi tadi malam itu saya tiba dari Datara jam 2, saya kan punya orang tua di Veteran. Saya kaget lihat teras rumah saya sudah ada tulisan Posyandu Kenangan Mamajang. Kaget kenapa posyandu jadi posyandu rumahku? Oh ternyata sekelas kota besar Makassar saja masih ada posyandunya yang dipakai di kolom rumah, dan itu kolom rumah bapak saya. Jadi saya bilang, kenapa mesti ada posyandu Era Baru, sedangkan posyandu kita ini banyak yang belum permanen, kader tak juga banyak yang masih membutuhkan pelatihan, SDM-nya rendah. Terus yang terakhir Pak, ini mungkin bahasanya terlalu tinggi untuk kita yang SDM-nya yang mungkin kalau saya di desa ini kayak pendidikan. Pasti itu berpikir gitu warga, oh pendidikan, oh bisa mungkin kita belajar membaca di situ apa. Terus ini kayak yang pekerjaan umum, tadi saya lihat itu labelnya ada kayak jalanan, pasti Pak dia sana susahin, oh bisa tuh bikin kalau rusak jalanan di situ di posyandu diperbaiki. Bahasanya terlalu tinggi Pak, ini kayak sosial, oh kalau mungkin orang bercerai bisa pergi di situ di posyandu, kayak perumahan rakyat, oh mungkin bisa disediakan perumahan. Terlalu tinggi Pak, makanya saya bilang ini pencetusnya bisa survei dulu sebelum kita bikin hal-hal baru. Jadi mungkin sekian itu dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desa. Jadi semua regulasi apalagi yang berbentuk peraturan dalam negeri itu sudah melalui kajian akademik dan ada tahapannya untuk sampai diterbitkan itu. Adapun kondisi beberapa, memang kan kondisi negara kita kan tidak rata. Kita analogikan saja ujian nasional, itu berapa kali berubah sistemnya. Dulu ETEK Tanas, berubah lagi menjadi UN. Orang di daerah Jawa mungkin dipermudah dengan itu. Kenapa? Karena akses pendidikan mereka bagus. Lalu bagaimana dengan orang yang ada di Indonesia Timur misalnya? Makanya setiap tahun formulasinya berubah-berubah, sistem ujian pun berubah-berubah. Termasuk urusan posyandu ini, sebuah program itu kan dilanjutkan ketika dia memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kajian akademis saya tidak cukup. Kalau mau mensurvei ke seluruh pelosok Indonesia, saya kira akan memakan waktu yang terlalu banyak. Suara-suara seperti ini yang akan sampai di pusat, kemudian di pusat itu kalau memang program ini dianggap bahwa
ini tidak sejalan dengan kondisi yang ada di bawah, maka ini akan diperbaiki. Pak Edi saja misalnya tiap hari mengurusi terkait dengan dana desa. Sudah berapa kali berubah formulasi untuk dana desa itu? Dulu offline, sekarang online. Kenapa online bermasalah? Karena akses internet setiap desa misalnya tidak sama. Anggaplah desa yang ada di Barombong bagus aksesnya, tapi bagaimana dengan yang dataran tinggi misalnya? Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada satu program yang pakemnya itu satu kali dilempar langsung jadi dan itu yang diberlakukan. Selalu ada perbaikan-perbaikan. Makanya semua regulasi selalu kita identik atau sering mendengar, misalnya Permendagri nomor sekian perubahan atas Permendagri nomor sekian, undang-undang sekian perubahan atas undang-undang sekian. Itu berubah karena salah satunya karena ada suara-suara dari bawah, teman-teman pelaksana di bawah yang memang mengatakan bahwa itu harus diubah. Periode kepala desa saja sudah berapa kali berubah? Dulunya 5 tahun, ke 6 tahun, ke 9 tahun. Berubah karena kebutuhan masyarakat di luar daripada pertimbangan politik dan lain-lain. Itu Bu Desa Dataraya. Mudah-mudahan kita berharap regulasinya diperbaiki. Kalau dibilang siapa pencetusnya, ini ditetapkan oleh Pak Sekjen Kemendagri, artinya atas nama Kementerian Dalam Negeri. Karena memang urusan kelembagaan, secara kelembagaan itu urusan Kementerian Dalam Negeri. Adapun terkait dengan layanannya ke bawah itu sudah terkait dengan kementerian lain. Layanan kesehatannya tentu Kementerian Kesehatan, layanan SPM pekerjaan umumnya masuk ke Kementerian PU dan begitu seterusnya. Ada yang lain? Ada corekan dari Pak Edi, silakan Pak Edi. Terlalu asik ini, dan saya lihat ini masih berkembang. Jadi Ibu, kebetulan kopinya sama kuenya sudah ready di belakang. Jadi supaya tidak terlalu tegang ya, silakan Bu, kita ambil dulu kopinya sama kuenya, baru kembali ke meja kita lanjut diskusinya. Pak Irfan di sini masih sedia untuk menampung seluruh keluh sakit. Jadi kalau kesannya Ibu sebentar disampaikan kabupaten dan daerah lain. Yang pertama terkait dengan bangunan fisik, yang kedua ketersediaan kader, dan yang ketiga terkait dengan insentif. Memang tidak ada sempurna, tetapi mudah-mudahan ke depan kebijakan lebih berpihak pada kepentingan teman-teman di PKK dan Posyandu. Karena PKK dan Posyandu ini satu kesatuan yang mungkin agak susah untuk dipisahkan. Pertama karena urusannya sama, yang kedua pengurusnya kemungkinan besar sama. Baik, tadi ada menanyakan juga terkait dengan layanannya. Jadi kita memposisikan diri kita bahwa Posyandu Era Baru ini telah dilaksanakan dan diaplikasikan di desa kelurahan masing-masing. Kita masuk ke hari buka Posyandunya. Di sini Dena sudah sampaikan tadi permanen ataupun tidak permanen di bangunan Posyandunya tentu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ini kami mengambil sampel di Kelurahan Telok. Kemudian ada 6 SPM. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Urusannya ada 4, yaitu pendidikan usia dini, identifikasi ketersediaan dan pengelolaan persertaan desa, penguatan kabupaten digital, dan identifikasi penyediaan alat peraga. Makanya di bidang pendidikan, kalau di UPD provinsi dan kabupaten yang masuk di situ termasuk misalnya dinas arsip, misalnya dinas yang lain juga masuk ke dalam situ. Ada contoh SK yang kami bawa. Kemudian ini terkait dengan ini berdasarkan Permendagri nomor 13 terkait dengan alur pelayanan. Ini konsepnya seperti ini, Bapak Ibu, Ibu. Jadi yang pertama, jika ada warga yang datang ke Posyandu meja pelayanan SPM pendidikan, kadar Posyandu mendata pemohon terkait dengan misalnya keluhan pembiayaan, perlengkapan sekolah dan lain-lain.
dan melampirkan atau di KTP ke kader seterusnya. Kemudian kader menyampaikan data pemohon dan bersama pemerintah desa melakukan verifikasi dan kunjungan rumah. Jika hasil verifikasi data dan kunjungan rumah memenuhi persyaratan, maka kader mengajukan data permohonan tersebut kepada pemerintah desa. Kemudian pemerintah desa menindaklanjuti permohonan yang memenuhi syarat baik pembiayaan untuk PAUD pendidikan dasar dan seterusnya. Kemudian PPD menindaklanjuti permohonan dari pemerintah desa. Ini terkait dengan kewenangan. Jadi untuk urusan PAUD, anak usia dini, SD dan SMP itu masuk ke dalam kewenangan pemerintah kabupaten. Kalau pendidikan khusus dan SMA itu sudah masuk ke dalam kewenangan provinsi. Tetapi kalau untuk pelayanan SPM yang ada di Posyandu itu tidak dibatasi. Semua keluhan masyarakat silakan ditampung. Adapun itu ada dilakukan perbaikan itu tergantung daripada tergantung daripada pemerintah kabupaten dan provinsi. Ini skemanya kurang lebih begini. Jadi nanti ada format aduan di setiap meja layanan SPM. Kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi inilah yang didata oleh teman-teman kader SPM yang lain ya di luar kesehatan, kemudian diberikan kepada pengurus Posyandu. Nanti pengurus Posyandu bertanggung jawab untuk pelaporannya. Tetapi kalau untuk survei lokasi dan lain-lain itu masih di ranah kader dan SPM lainnya. Kurang lebih sama seperti ini. Untuk pekerjaan umum terkait dengan ini air bersih apa dan lain-lain. Tapi untuk pelayanan ini tidak mutlak bahwa hanya dilakukan pada saat buka layanan proses saja. Misalnya Bapak Ibu-ibu sekalian kadernya ketemu dengan masyarakat di pasar, misalnya mereka ada keluhan, ditampung dulu, nanti dicatat di format aduan dan diteruskan ke pemerintah desa. Jadi berjenjang seperti itu. Dan begitu seterusnya. Ada pertanyaan, Ibu? Oh ini tidak usah dicatat nanti bagikan saya. Oh ini untuk media kesehatan. Ibu sudah familiar dengan ini. Ini surat dari Kemendagri terkait dengan penataan lembaga Posyandu di tingkat kelurahan. Jadi yang diminta oleh teman-teman dari Kemendagri adalah SK Kepala Desa terkait dengan tim pembina Posyandu desa dan kelurahan dan kepengurusan Posyandu. Untuk secara keseluruhan di Sulawesi Selatan ada beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Goa yang sudah mengirimkan untuk SK penataan kelembagaan Posyandu. Kemudian ini registrasi Posyandu. Jadi saya sampaikan tadi bahwa ada dua pendataan terkait dengan eksistensi Posyandu di Indonesia. Yang pertama, Komdat dibawahi oleh Dinas Kesehatan. Kalau kita terkait dengan kelembagaannya itu di Prodestek, Kementerian Dalam Negeri. Jumlah yang ada di Komdat itu lebih tinggi jumlah Posyandunya dibandingkan dengan jumlah Posyandu yang ada di Prodestek atau Kementerian Dalam Negeri. Kenapa begitu? Karena kalau di Kemendagri persyaratannya adalah harus memenuhi 6 SPM itu. Sementara kalau untuk Komdat, yang penting dia sifatnya pelayanan kesehatan, maupun mau dia itu SK desa, SK lurah, maupun mungkin klinik-klinik yang ada di dalam asrama tentara misalnya, atau asrama polisi misalnya, yang penting dia melayani terkait dengan kesehatan dan melayani masyarakat itu terdata sebagai UKB. Makanya jumlahnya lebih besar. Ini untuk terkait dengan logo dan lambang Posyandu. Ini dua aja ini kurang lebih seperti bendera tadi yang tebal itu. Kemudian pandel kurang lebih sama seperti plakat. Pin sudah dibagikan, didistribusikan ke teman-teman tim pembina Posyandu kabupaten. Kemudian surat, papan nama kantor. Nah,
Ini jadi ini versi perempuan pakai jilbabnya, ini versi perempuan tidak pakai jilbab, ini laki-laki versi tidak pakai jilbab, dan tidak ada versi pakai jilbab. Karena kalau laki-laki pakai jilbab masuk transgender. Ini Bapak, jadi kalau untuk sementara, karena untuk keseragaman warna, karena UU kan macam-macam ya, apalagi ibu-ibu pasti sensitif terkait dengan warna. Yang sampai tidak seragam, jadi untuk tim pembina posyandu kabupaten saat ini itu diarahkan untuk memesan di pusat di Jakarta. Jadi mereka nanti hari Senin akan ke Jakarta dalam rangka Rakornas posyandu sekaligus untuk mengambil kain di sana. Kenapa kira-kira warna ungu ibu? Cantik. Lebih ke ibu-ibuan ya. Kemudian yang kedua, menghindari unsur politis. Tidak ada, Iya, tidak ada yang pakai partai yang warna dasarnya itu menggunakan ungu. warna ungu. Oh, ini posyandu yang ada di Jogja, kami pernah datangi. Jadi dia ILP, jadi dia sisa tambahkan saja 5 SPM-nya untuk melengkapi layanan ini. Ini kedua rumah dan terima kasih. Ada yang mau didiskusikan Ibu? Atau ada yang belum dipahami? Kami harapannya ibu-ibu kepala desa dan ibu lurah mendorong teman-teman di desa, karena ini juga sebenarnya tenggat waktunya di bulan Juni untuk penataan kelembagaan ini. Tapi karena banyak suara teman-teman di desa yang mempertanyakan itu tadi, yang pertama terkait dengan bahwa fisiknya belum siap, kadernya belum siap, artinya kadernya ada, tapi banyak orang yang tidak mau terlibat karena yang pertama ditanyakan dulu kan insentif, dan saya pikir itu sesuatu yang sangat manusiawi. Ya, lagi kita berharap kedepannya ya lebih bagus lah. Karena kalau teman-teman lihat tenaga honorer di kelurahan, di kecamatan, itu ada yang mengabdi secara sukarela sampai 10-20 tahun baru berangkat PNS. Jadi kan keadaan posyandu itu begitu. Kita berharap mungkin sekarang mengabdi tanpa pamrih dulu, kedepannya siapa tahu ya. Siapa tahu ada regulasi yang berpihak kepada teman-teman di posyandu, termasuk PKK dan lembaga lainnya. Karena kan yang di desa sekarang yang sanggup untuk dibayarkan insentifnya kan hanya 2, hanya RT RW dan posyandu. Karena Taruna dan lembaga lainnya kan belum ada insentifnya. Karena memang format APBDes kita sudah seperti itu, sudah maksimal itu 30% untuk operasional, masuk itu perjalanan dinasnya Pak Desa, masuk di gaji insentif BPD. Karena BPD belum ada gaji, karena dia masih di bawah UPR. Yang ada gaji adalah program kepala desa dan perangkat desa, karena memang diatur di PP nomor 11 sudah ada batas minimalnya, maka wajib untuk dianggarkan. Dan itu pun variatif ya, teman-teman di Kabupaten Goa misalnya dengan Bone tentu gajinya perangkat desanya beda, termasuk insentif posyandunya tentu berbeda juga. Ini kalau pelaporan sebenarnya Bapak Ibu sudah paham, berjenjang kepada desa, camat, bupati, wali kota dan gubernur. Ini formatnya, kalau ini diterapkan ke depan, formatnya ibu-ibu kurang lebih seperti ini. Jadi memang bidang kesehatan itu bidang yang paling banyak. Itulah kenapa kadernya juga banyak. Ada 5 orang, minimal 5 orang. Jadi sosial. Kalau pada saat launching itu memang kita pada waktu itu kebetulan ada warga yang datang untuk mengadu terkait dengan disabilitas, jadi dia tidak bisa jalan. Maka pada saat itu juga teman-teman dari dinas sosial memberikan bantuan kursi roda. Karena salah satu tujuannya perusahaan daerah baru ini kan seperti itu saya katakan.
perluasan layanan kepada masyarakat, karena tidak semua orang mau dan terpamin hatinya untuk datang mengadu ke kantor desa. Kemudian kantor desa kan hanya satu, kalau pertemuan banyak dan lebih terbuka. Kemudian pertanyaannya, bisa tidak kader posyandu itu laki-laki? Bisa, sangat bisa ya. Apalagi terkadang PP uang misalnya, tapi jule, bisa, semua bisa. Tidak ada larangan cuma jule, tapi bisa. Dan ada contoh ada yang kader kesehatannya laki-laki. PKK kok saya ada. Kalau PKK itu sudah masih sekali di saya juga bahwa PKK cuma disuruh jadi biasa ya. Ini biasanya terkait dengan Hari Buka Posyandu. Ini banyak pemahaman juga. Apakah semua layanan ini disediakan pada saat Hari Buka Posyandu saja, ataukah dia membuka layanan 5 hari, tetapi digilir. Hari ini misalnya yang ada di posyandu itu hanya meja pendidikan misalnya, hari Selasa misalnya Trantibumi Mas misalnya begitu. Artinya posyandu itu tidak kosong, itu formulasinya tergantung teman-teman di daerah. Kenapa? Karena tindak lanjut daripada Permendagri ini akan ditetapkan lewat peraturan bupati. Jadi memenuhi kebutuhan daripada memperhitungkan kebutuhan daripada teman-teman di kabupaten kota. Seperti Goa ini kan dataran tingginya banyak, kondisi geografisnya lebih menantang. Beda misalnya dengan kabupaten apa yang tidak ada gunungnya. Semua ada ya. Baru pesisir, tapi ada gunungnya. Mungkin Makassar saya ya. Makassar tadi, saya tidak ada pegunungan. Ini kalau normatifnya, Bu Desa ya, kalau normatifnya ya, kalau kita bertanya di pusat, kenapa pusat itu harus ada? Jawaban normatifnya seperti ini. Ya. Kadang ada pertanyaan yang mungkin kita mengharapkan suatu jawaban yang ada kita bertanya dengan mengharapkan jawaban tertentu, itu mungkin agak karena apalagi kami narasumber tentu jawabannya adalah jawaban-jawaban yang normatif, apalagi direkam pendidikan. Ya, kami menjawab di luar daripada konteks itu bisa bermasalah. Tujuannya pertama memajukan kesejahteraan umum, yang kedua mencerdaskan berupa bahasa itu normatif. Bidang-bidangnya saya kira sudah paham ibu-ibu. Jadi kemudian ada juga yang saya bertanya, apakah sekretariat tim pembina posyandu itu wajib? Kalau kami di provinsi dan kabupaten, sekretariat tim pembina posyandu itu ada di PD dan itu wajib. Kenapa wajib? Karena kami harus mengkonsolidasikan semua UPD yang ada di provinsi dan kabupaten. Sementara kalau teman-teman di desa, kalau ada sekretariat juga siapa yang mau dikonsolidasikan? Artinya kalau ada tim pembina sekretariatnya, kalau dibutuhkan ya silakan dibentuk. Tapi kalau kami di kabupaten dan provinsi itu sekretariatnya ada di tim pembina kabupaten di dinas PP. Kemudian desa yang kelola sebagai institusi pendidikan posyandu memberikan dukungan dan memastikan ada disiplin serta pemantauan dan evaluasi pendidikan posyandu dan seterusnya. Jadi mungkin sudah bisa dibedakan ya Bu ya, fungsi dari ketiga unsur yang ada di posyandu yang ada di desa. Yang pertama tim pembina, jadi dia seperti koordinator lah, bahasa kasarnya ya, koordinator. Karena dia membawa semua posyandu, kemudian pengurus terkait dengan administrasi, pelaporan dan lain. Pemenuhan kebutuhan kader. Kalau kader itu yang duduk di meja, mereka yang melayani langsung daripada masyarakat. Gambaran umumnya kurang lebih seperti itu. Ada mau ditanyakan, Ibu?
Baik, izin Bapak Ibu saya melanjut apa yang disampaikan Pak Irfan. Ini Ibu saya lihat tadi ini Pak, kalau bicara seragam ini agak seru ya. Berarti harus segera dianggarkan ya, baru kita adakan segera. Oke, Ibu yang saya hormati. Nah, ini sekaitan soal PP nomor 11 yang dibahas oleh Pak Irfan tadi. Nah, khusus untuk posyandu ini itu masuk dalam bagian 70% penggunaan dana desa. Jadi artinya kalau kita bicara PP nomor 11 itu memang dibagi 30-70, yaitu untuk alokasi penggunaan khusus dana desa. Beda dengan kelurahan ya. Kelurahan itu bagian dari kecamatan. Nah, karena dia bagian dari kecamatan, tentunya seluruh penganggaran untuk kelurahan itu sendiri adanya di DPA atau dokumen pelaksanaan anggarannya kecamatan. Nanti mungkin tolong ya disampaikan baik-baik ke Pak Lurah atau Ibu Lurah ini, sampaikan bagaimana itu untuk penganggaran baik dari sisi operasional, insentif dan pengadaan yang sifatnya dibutuhkan di kelurahan. Khusus untuk desa sendiri, kembali lagi karena kita bicara 30-70 dan tentunya untuk posyandu ini diikat dapat menggunakan dana desa. Jadi artinya ibu-ibu khusus untuk pemerintah desa karena ini masuk dalam bagian 70%, ya silahkan diakomodir dengan catatan tidak ditentukan besaran atau batas minim dan maksimalnya. Itu kembali lagi ke hasil musyawarahnya. Nah mudah-mudahan seluruh ibu-ibu yang ikut di pelatihan hari ini itu ikut dalam musrenban kemarin. Nah, kalau ikut dalam musrenban kemarin, pastikan seluruh kegiatannya itu diakomodir dalam RKPD-nya. Nah, yang insya Allah akan ditetapkan paling lambat akhir bulan September. Dan mudah-mudahan terakomodir di situ. Untuk perubahan sendiri, untuk pemerintah desa ini agak berat. Kenapa? Karena tahun ini ada pengurangan dana ADD. Ada pengurangan dana ADD. Kalau tidak salah itu kisarannya sekitar 1,3 M. Itu harus dibagi ke 121 desa. Ya, main-main di antara 15 sampai 20 juta lah harus diefisiensi. Cuma tidak akan berdampak ke operasional posyandu itu sendiri. Karena posyandu itu bisa menggunakan dana desa. Nah, cuma nanti ya contoh mungkin ada 2 sektor saya lihat tadi ya. Izin kalau saya lihat dari promo dengan pendidikan. Ya, kalau dipastikan di perubahan nanti itu bisa diakomodir untuk keadaan pakaian. Jadi harus diburu dulu. Apalagi kan tahun ini kalau memang dana desa tidak mampu, nah kita bisa akomodir menggunakan dana BHP. BHP itu mumpuni kan, boleh dibilang kita naik sampai 300% dari nilai yang diperoleh di tahun sebelumnya. Nah itu bisa digunakan itu. Jadi tolong nanti dipastikan. Karena insya Allah kalau tidak ada halangan, karena APBD pokok itu sudah dibahas di provinsi kemarin dan itu sudah disahkan, insya Allah minggu depan sudah dapat dibelanjakan. Jadi kelurahan juga sudah bisa belanjakan dana APBD-nya nanti insya Allah di 2 minggu ke depan untuk perubahan yang kemarin. Nah untuk pemerintah desa ya menyusul akan melakukan perubahan. Insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan paling lambat akhir bulan September atau awal bulan Oktober supaya kita bisa kebut untuk belanja sampai posisi Desember. Dan masih ada beberapa belanja saya lihat kalau kita bicara resapan kan masih sangat kurang. Bahkan kalau tidak salah itu masih ada sekitaran 10 sampai 15 desa yang belum memperoleh dana desa sampai sekarang. Karena resapannya masih kurang. Nah ini yang harus dibetulkan. Kita bicara pendanaan ini ya. Kita agak keluar sedikit dari posyandu yang dibahas tadi oleh Pak Irfan. Nah oke, ibu-ibu yang saya hormati, sekaitan pembahasan posyandu era baru ini, saya kembali mengingatkan ibu-ibu bahwa mohon dengan sangat ilmu yang didapat pada saat ini atau hari ini itu dapat ditularkan ke pemerintah desa lainnya atau pemerintah kelurahan lainnya.
Ibu-ibu yang hadir di sinilah yang menjadi tumpuan kami atau kepanjangan tangan kami untuk mengumpulkan ilmu. Insya Allah, mudah-mudahan ibu bisa bertahan sampai sore ya. Ya, amin. Semoga semua kita selalu diberi kesehatan sampai sore nanti. Karena masih banyak materi yang akan ibu-ibu terima sebentar kaitan soal posyandu era baru ini. Apalagi sebentar seperti yang saya tekankan di awal, ada persoalan yang krusial yang harus diselesaikan segera. Kalau kita bicara 6 bidang tadi, ada 6 SPN ya, khususnya pendidikan ini yang paling urgent sebenarnya karena ada data ATS yang memang harus dikebut saat sekarang. Data ATS ini ternyata kita sudah ada perda masalah pendidikan gratis, tapi ternyata setelah dilakukan penelusuran di setiap desa dan kelurahan itu ternyata masih ada di tengah-tengah kita malah yang tidak pernah sekolah sama sekali dan ada yang putus sekolah. Nah, ini harus didata kembali. Kalau tidak salah Manimba Hoi terakhir sudah pernah berapa pendataan ya? Berapa data ATS-nya terakhir? Berapa? Data ATS yang terakhir berapa? Berapa total ATS yang terjaring pendataan terakhir kemarin? Kita lupa nih. Tapi isinya hasil pendataan kemarin itu menjaring. Kita akan dapatkan beberapa data karena setelah kami rekap di dalam aplikasi ATS itu sendiri itu sudah ada sekitar 20-an yang terjadi dari berapa nih saya panjang awan Manimba Hoi, Lentungan, apa yang kemarin Sengka termasuk ya. Di Patalasan kalau tidak salah sudah naik dengan Patalasan sendiri itu baru 7 desa sudah ada 20-30 ATS yang sudah terjadi, itu kita sudah laporkan. Nah ini kita bicara lagi ke desa-desa lain dan kelurahan tentunya. Nah ini yang jadi problem ke depan. Oke, kita kembali ke pokok bahasan yang awal. Kira-kira masih ada yang mau diperjelasin itu sekaitan soal posyandu era baru ini? Atau mungkin masih ada yang terbesit di pikirannya ini, ini agak susah untuk diterapkan atau mungkin ada kendala lain, silakan. Ini sesinya untuk curhat. Siapa tahu ada yang mau dicurhatkan. Wih Pak Des itu tidak mau karena kasih uangnya untuk operasional ini, apakah? Silakan. Alhamdulillah dengan BIMTEK hari ini kami mendapatkan ilmu tambahan. Artinya dari pelatihan ini kami mengetahui bahwa posyandu era baru ternyata memberikan pelayanan yang lebih banyak, yang tadinya hanya kesehatan bertambah menjadi 6. Nah, seiring dengan ini kami dari Desa Parigi akan mengadakan pelatihan keterampilan kader posyandu insya Allah pada hari Sabtu. Mungkin bendahara kami sudah menyampaikan ke PMD. Nah mungkin materinya yang akan diberikan kami itu apakah sudah masuk tentang posyandu era baru atau masih posyandu lama. Yang jelas menurut bendahara desa sudah meminta kesediaan dari PMD Kabupaten untuk memberikan materinya. Mungkin Pak Edi atau siapa ya? Ada bidangnya. Oh iya. Oh iya. Nah, itu mungkin jadi hari Sabtu. Adapun yang kami undang kebetulan yang kader-kader kesehatannya, karena kami baru tahu hari ini bahwa memang bertambah, jadi dari 5 menjadi 10. Nah yang terlanjur kami undang adalah kader yang kesehatan masing-masing 5 itu, karena kebetulan Pak kami di desa ada 5 posyandu, jadi peserta kami 25. Nah mohon nggak mungkin, atau kalau memang terlanjur seperti itu maka tidak jadi masalah, karena terlanjur yang kesehatan yang kami undang. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desa. Jadi kan tahap menuju ke sana. Jadi karena kita tahap menuju ke sana, tidak apa-apa
nanti kita sampaikan saja bahwa konsep posyandu hari ini dan ke depan akan seperti ini kalau tidak ada perubahan regulasi. Tidak apa-apa. Jadi teman-teman di kabupaten dan kami di provinsi juga terbantu untuk mensosialisasikan itu terkait dengan Permendagri nomor 13. Materinya saya kira sangat gampang untuk dipahami. Kalau kita tampilkan ini saya kira sangat mudah dipahami. Dan diskusinya kurang lebih akan sama seperti hari ini. Kenapa harus ada tambahan layanan, kenapa harus ada penambahan kader, dari mana didapatkan insentifnya, dan lain. Ternyata saya baru tahu hari ini juga bahwa operasional pusat itu termasuk insentif masuk 70%. Ternyata masuk ke 70%. Tadinya saya pikir masuk ke 30%. Kalau dia masuk di 70%, malah dia lebih gampang lagi karena banyak alokasi dana desa yang bisa dialokasikan ke situ. Yang penting dia di luar Permendes, prioritas Permendes. Itu kan kalau dia sudah di luar prioritas Permendes itu kan menjadi kewenangan daripada pemerintah desa masing-masing. Saya kira lebih dimudahkan lagi kalau begitu. Terima kasih dan bukan cuma Desa Parigi, kami juga memohon kepada teman-teman ibu desa yang lain juga untuk membantu kami mensosialisasikan ini. Karena kami juga bukan hanya di kabupaten, kami juga di provinsi terkendala dengan efisiensi untuk tahun ini. Terus terang ada beberapa kegiatan kami yang di tim kerja saya itu ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan tidak dilaksanakan karena terkendala efisiensi. Ya, itu mungkin Bu Desa Parigi. Terima kasih. Ya, Bu Desa Belabor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Desa Belabori ingin bertanya Pak mengenai ini SK Daerah Baru. SK Daerah Baru kan kita sudah mengirim ke Ibu Camat, tapi sebelum itu belum ada contoh SK baru yang ditampilkan. Jadi SK Daerah Baru itu belum kita tahu apa yang dimasukkan, pendidikan apa, tapi itu yang ditempatkan di situ belum tahu ini karena buru-buru minta Ibu Camat itu. Jadi SK baru itu saya belum mengerti contohnya Pak, bisa ditampilkan contohnya bagaimana contoh SK daerah baru. Ya itu saja Pak. Dan ini kedua Pak, yang pertanyakan ini yang 5 ini pendidikan kesehatan, apakah ada pelatihannya nanti Pak? 6 ini ditampilkan tadi, 6 pendidikan kesehatan, pekerjaan umum, apakah ada ini semua SPM, apakah ada ini pelatihannya Pak nanti? Ya, itu saya Pak yang saya pertanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desa Belabor ya. Jadi terkait dengan contoh SK itu kita ada template atau contoh dari Kemendagri, ini ada di materi kami. Kalau mau yang sudah jadi dan yang bagus itu Bu Desa Mandali, kalau kita mau template contoh SK yang bagus itu Bu Desa Mandali, karena kami sudah verifikasi di tingkat provinsi. Cuma saya tidak tahu apakah aplikasinya di lapangan memang seperti itu, apakah pada hari layanan memang sudah ada kadernya. Saya tidak tahu karena kami verifikasi itu hanya kelengkapan berkasnya saja. Kemudian terkait dengan pelatihan untuk 6 SPM ini, kalau pelatihan SPM kesehatan kan sudah jelas, mungkin setiap tahun kader sudah dilatih nih sama dinas kesehatan. Terkait dengan SPM lain, PU dan sosial dan lain-lain, itu akan menjadi bukan tanggung jawabnya teman-teman di BMD, tapi menjadi tanggung jawabnya teman-teman di OPD lain terkait dengan SPM itu. Misalnya di kabupaten lain misalnya sudah pernah satuan Satpol PP-nya itu, karena satuan Satpol PP menjadi koordinator SPM Terati Bumdenmas, mereka melakukan pelatihan pemadaman kebakaran di teman-teman kader Posyandu bidang Terati Bumdenmas. Di beberapa kabupaten sudah dilaksanakan. Jadi masing-masing OPD mengintervensi kadernya masing-masing. Misalnya BPBD misalnya, karena dia terkait Terati Bumdenmas, dia memberikan pelatihan misalnya
terjadi kebakaran, ini terjadi bencana ini begini. Untuk SK2 nanti kami share Bu ya. Ada di beberapa contoh ungkapan. Tanggung jawabnya Pak Walid ini kalau Informasi kita di share ya. begitu mungkin Bu masih ada, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini mungkin saya keluar sedikit dari kepengurusan kader Posyandu, yang mana ini menjadi juga kenyataan pahit bagi kader saya. Kenapa seperti itu? Karena sebelumnya saya akan bertanya Pak, apakah kader Posyandu ini memang diharuskan mereka tamatan SMA? Apakah memang ada dari kementerian seperti itu? Karena ada 3 kader saya yang dilengser karena kader saya ini hanya SMP Pak, tamatan SMP. Dan kelebihan kader saya ini, dia itu telaten, bekerja dengan hati, dikasih honor ataupun tidak, dia bekerja. Tetapi karena adanya isu-isu bahwasanya tidak boleh menjadi anggota seorang kader kalau hanya dia pendidikannya di SMP begitu. Ini yang perlu saya minta penjelasan Pak. Mengapa? Karena di sini saya melihat ada penambahan 6 SP dari 5 kader menjadi 10 kader. Jadi saya berencana kalau misalnya saya sudah kembali dari sini dan itu kader saya bisa saya tarik kembali, saya akan memberikan ke mungkin ke pendidikan atau mungkin dia ke apakah itu tadi PPU, pekerjaan umum, dan yang lainnya. Untuk sementara itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang diatur itu misalnya kepala desa, kalau di undang-undang desa kan minimal SMP atau sederajat. Kalau perangkat desa minimal SMA atau sederajat. Kalau Posyandu di regulasinya tidak menyebutkan itu. Yang penting dia bisa membaca dan tapi itu dalam kondisi begini Bu. Anggaplah 2 orang yang akan menjadi kader Posyandu, kita ambil yang tingkat pendidikannya paling tinggi. Tetapi kalau syarat tertulis bahwa dia minimal SMP, dia minimal SMA, itu tidak tertulis di regulasi. Terima kasih Pak atas. Tapi tentu semakin tinggi pendidikannya semakin bagus. Ya, saya tahu bahwasannya di antara kader saya itu ada juga mereka sudah kualifikasi pendidikannya ya, dan lumayan sudah sarjana. Karena kita tahu bahwasannya di pedalaman itu saya berada di ketinggian Pak, pedalaman. Ya, jadi saya di Desa Lasa-Lasa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kode posnya 92176. Ya Kak Pak? Gitu. Jadi saya merasa bahwasanya apa yang menjadi tujuan utama kita di sini, Posyandu Era Baru, yang selalu membuat kita bahwasanya apa sih itu? Apa sih Posyandu Era Baru? Saya tadi malam sudah berpikir apa yang jadi kanan? Sudah kuimpikan nih Pak. Apa ya sebenarnya? Apa keistimewaannya dari yang sebelumnya itu Posyandu sebelumnya itu? Dia mempunyai era baru.
Tetapi setelah kita mendengarkan penjelasan dari Pak Irfan, itu saya sudah melirik kembali satunya kader ternyata pilih juga untuk motor dengan keluar. Ya, berikutnya masalah intensifnya. Ya, insentif luar biasa. Ini sudah bisa kita tahu bahwasanya 70% dari dana desa itu bisa kita pergunakan, Pak, untuk kesejahteraan dari kader posyandu kita atau bagaimana? Saya jelas. Jadi dia masuk bagian dari 70%. Bagian dari 70%. Oh, bagian dari 70% dana desa yang kita digunakan. Baik, kalau 70% Bu, kalau dananya desa rata-rata itu 1 miliar lebih. Wih, tidak ada pembangunan. Jadi dia bagian dari 70%. Cuma dia tidak dibatasi batas minim dan maksimalnya. Kembali ke kemampuan desa sesuai kewenangan desa masing-masing. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi nanti setelah saya kembali, mungkin saya akan meminta Pak Desa untuk lebih memperjelas, karena saya seringkali tidak hadir Pak. Pada saat mereka rapat, saya tidak hadir, selalu buatkan. Kenapa? Karena saya mau maaf Pak, ada pekerjaan saya selain dari ibu desa. Jadi saya juga PNS. Jadi saya juga harus loyal kepada atasan saya. Biasanya saya minta izin, dari turun minta jangan, nama di kuliah betul luar biasa. Kemarin saya sudah pikir-pikir, hari ini saya KKG. Itu saya luar biasa. Apa namanya? Dasar dia harus di SMP ke SMA karena dia tidak diatur di Permendagrinya. Nanti kan ada pengaturan di Perbup. Nanti di Perbupnya hal-hal yang tidak diatur dalam Permendagri boleh diatur di peraturan bupati. Sama seperti begini Bu. Jadi dulu itu persyaratan kepala desa dia wajib berdomisili atau berKTP di situ di desa itu. Sekarang tidak. Seperti dia KTP Indonesia dia bisa mendaftar jadi kepala desa dimanapun. Nah, karena dia tidak mengatur bahwa dia harus orang setempat, maka panitia kabupaten itu biasanya di beberapa kabupaten dia memasukkan syarat calon kepala desa itu harus mengetahui dan menguasai adat istiadat daerah setempat. Artinya hampir sama dibilang kau harus orang asli situ kan begitu. Artinya karena dia tidak diatur di di regulasi di atasnya itu boleh diatur di bawah terkait itu. Karena kita mengerti juga kalau misalnya anggaplah KPU-an bahwa dia harus minimal sarjana teknik misalnya, itu kan saya kira kurang rasional juga karena belum ada gaji untuk kader posyandu. Yang ada adalah insentif. Dia baru bisa dibilang gaji kan setelah dia di atas UMR. Kalau itu masih insentif. Jadi menyesuaikan untuk sementara karena belum ada regulasi yang mengatur tentang itu. Silakan menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan SDM di desa masing-masing. Terkait dengan ATS sebentar ada dari dinas pendidikan kita yang membawakan materi. Terima kasih Ibu dan terima kasih perhatian Ibu sekalian, dan ternyata masih ada angkat tangan. Silakan batal pamit itu. Bersama dulu. Tidak apa-apa di tempat saja ya. Apa di tempat saja. Ada Pak? Tempat tunjukkan. Kebetulan Pak Kadisnya sudah hadir ada di lobi. Beliau akan membuka sekaligus menyampaikan materi umum untuk pagi ini ya.